Assalamualaikum, langsung aja ke tutorialnya seperti video yang ada di depan tadi. Nah, sebelum ke tutorialnya, kalian bisa download semua bahan-bahannya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut, kemudian pilih yang tambah proyek baru. Pilih video, masukin mentahan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, lalu pilih yang GPG potongan. Nah, di sini kalian tinggal lurusin garis yang warna putih yang ada di bawah dengan titik kuning yang ada di atas. Oke, kalau udah lurus kalian bisa klik yang tambahkan irama. Lakukan sampai akhir soundnya ya. Kalau udah, klik tanda checklist. Kembali lagi ke awalan. Lanjut klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan satu foto dulu lalu klik tambah. Untuk mentahan video bit dan akhirannya hapus aja. Nah, untuk fotonya ini durasinya bisa kalian panjangin sampai di titik bit yang pertama. Perbesar fotonya sedikit melebihi layar. Kembali lagi ke awalan. Klik kembali dulu. Pilih overlay, tambahkan overlay, pilih video. Masukin mentahan video awalan bulatnya. Nanti link downloadnya bakal aku sediain di kolom deskripsi. Lalu klik tambah. Perbesar sedikit melebihi layar. Pilih gabungan. Pilih yang pergelap, kemudian checklist. Nah, untuk hasilnya nanti kayak gini ya. Oke, kalau udah kembali lagi ke awalan, klik kembali dulu, pilih efek video. Pilih yang di bagian next group. Pilih yang kamera goyang, kemudian checklist. Durasinya panjangin sampai di titik bit yang pertama, klik sesuaikan. Rentangnya kalian atur jadi 5. Untuk kecepatan juga 5, kemudian klik tanda checklist. Oke, kalau udah kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan satu foto, lalu klik tambah. Nah, foto yang kedua ini kalian perbesar dulu sedikit melebihi layar. Untuk durasi foto yang kedua, kalian panjangin sampai di titik bit yang ke-11. Atau kalian bikin aja jadi 3,7s. Kembali lagi ke awalan foto yang kedua, lebarin aja dulu kayak gini biar gampang. Di titik bit yang pertama tambahkan keyframe. Lanjut di titik bit yang kedua tambahkan keyframe fotonya perbesar. Di titik bit yang ketiga, 4, dan 5 tambahkan keyframe tetap. Keyframe tetap itu artinya cuman ditambahin keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain ya. Oke, kalau udah lanjut di titik bit yang ke-6, tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang ke-5 dan titik bit yang ke-6, kalian lurusin garis yang warna putih ini. Di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang ada di titik bit ke-6 kalian tekan, fotonya perkecil, kembalikan ke ukuran semula. Oke, lanjut di titik bit yang ke-7, tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang ke-6 dan titik bit yang ke-7, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang ada di titik bit ke-7 kalian tekan, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-7 dan ke-8, di tengah-tengahnya tambahkan satu keyframe. Keyframe yang ada di titik bit ke-8 kalian tekan, fotonya perbesar sedikit. Lanjut di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-8 dan titik bit yang ke-9, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe.
Keyframe yang ada di titik bit yang ke-9 kalian tekan, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-9 dan ke-10, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di titik bit ke-10 kalian tekan, fotonya perkecil sedikit. Oke, lanjut di titik bit yang terakhir, tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-10 dan titik bit yang terakhir, di tengah-tengahnya, tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di titik bit terakhir kalian tekan, fotonya perkecil lagi sedikit. Nah, kalau udah, sekarang kita tambahkan segnya dulu. Kalian bisa pergi ke titik bit yang bentar aku play dulu ya. Nah, di sini ya, di titik bit yang kita hitung dulu. 1 2 3 4 5. Di antara titik bit yang ke-5 dan titik bit yang ke-6, ini kan di tengah-tengah udah ada satu keyframe. Fotonya kalian miringkan ke sebelah kiri 3 derajat. Kalian perhatikan dulu untuk kezoomannya, kalian perhatikan garis warna hijau yang ada di pinggir. Kalian usahakan untuk kezoomannya nggak berubah ya. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat. Nah, tadi kan segini. Pokoknya kalian usahain untuk kezoomannya tidak berubah. Nah, kalau udah, keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri dan kanannya tambahkan satu keyframe. Jadi totalnya keyframe yang ada di tengah ada 3 keyframe. Keyframe yang paling kiri, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang paling kanan, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah, ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kirinya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kiri hapus. Keyframe yang ada di tengah ini juga sama. Samping kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di tengah hapus lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di kiri hapus. Keyframe yang di sebelah kanan juga sama. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus lalu tambah lagi. Kembali kiri hapus. Nah, di antara titik bit yang ke-6 dan 7, 7 dan 8 caranya sama. Aku ulangin sekali lagi ya, di antara titik bit yang ke-6 dan titik bit yang ke-7. Di tengah-tengahnya udah ada keyframe, kalian tekan. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat. Untuk kezoomannya kalian usahakan gak berubah ya. Samping kiri dan kanannya tambahkan satu keyframe. Jadi totalnya ada 3 keyframe. Keyframe yang paling kiri, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang paling kanan, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Nah, kalau udah, ketiga keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Keyframe yang ada di tengah juga sama, samping kirinya tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Keyframe yang paling kanan juga sama, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Nah, di titik bit yang ke-7 dan titik bit yang ke-8 caranya sama. Kalian tinggal ulangin aja. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin videonya. Dan ini aku percepat ya, biar durasinya nggak terlalu lama. Nah, kalau udah kita bikin segnya, untuk hasilnya nanti kayak gini ya. Oke, kalau udah, sekarang kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Seperti biasa, di sini aku mau bikin JJ tipis. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua, di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe. 1 2 3. Keyframe yang paling kiri, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus lalu tambah lagi,
kembali kiri, hapus. Keyframe yang ada di tengah, fotonya geser ke kanan, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Keyframe yang paling kanan, fotonya naikkan ke atas, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Nah, kalau udah, kalian arahin garis warna putih ini, kalian geser ke sebelah kanan, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser lagi garis warna putihnya ini ke sebelah kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di sebelah kanan, hapus, lalu tambah lagi, geser garis putihnya ke sebelah kanan, lewatin satu keyframe, hapus, lalu tambah lagi, geser lagi ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus, lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanan hapus, geser garis putihnya ini ke sebelah kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja seperti video yang tadi. Aku ulangin sekali lagi ya. Di antara titik bit yang kedua dan ketiga, di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe. Keyframe yang paling kanan, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Keyframe yang ada di tengah, fotonya geser ke kanan, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Keyframe yang paling kanan, fotonya naikkan ke atas, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Nah, kalau udah, garis warna putih ini kalian geser ke kanan, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser lagi ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus, lalu tambah lagi, geser ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus, lalu tambah lagi, geser lagi ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus, lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus, geser garis putihnya ke sebelah kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus. Nah, di titik bit selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja, kalian lakukan sampai akhir foto yang kedua, kecuali yang udah kita edit segnya di awal tadi ya. Nah, ini caranya sama. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin aja videonya, dan ini aku percepat. Nah, kalau udah bikin JJ tipisnya sampai akhir, kalian bisa klik foto yang kedua, kalian cari yang namanya menu salin. Untuk salinannya kalian tekan, kalian cari yang namanya menu ganti. Kalian ganti dengan foto yang berbeda ya. Oke, kalau udah, sekarang kita tambahkan efeknya. Di antara foto yang pertama dan foto yang kedua, tambahkan efek video, pilih di bagian next group, pilih yang guncang, kemudian checklist. Untuk durasinya pendekin sampai paling pendek. Yang di samping kiri kalian tarik, kalian panjangin, pokoknya kalian bikin jadi 2 kali lipatnya yang di sebelah kiri. Nah, kira-kira segini ya. Untuk penempatan efeknya kalian taruh di tengah-tengah titik bit, klik sesuaikan. Untuk kecepatannya atur jadi, di sini aku pakai 10, intensitasnya 15, kemudian checklist.
Klik efek guncangnya, kalian salinannya kalian taruh di bawahnya. Kemudian kalian ganti dengan efek yang di bagian pembukaan dan penutupan. Pilih yang kabur miring, kemudian checklist. Klik sesuaikan. Kaburnya pakai pakai 50. Untuk putarnya juga 50. Kemudian checklist. Oke, efek guncangnya ini kalian klik, kalian salin. Kalian taruh di antara foto yang kedua dan foto yang ketiga. Untuk penempatannya di tengah-tengah titik bit ya. Efek kabur miring yang ada di depan juga kalian salin. Kalian taruh di bawahnya efek guncang yang kalian salin tadi ya. Nah oke, kalau udah kembali lagi ke foto yang kedua. Di titik bit yang ke-7 tambahkan efek video. Pilih yang di bagian lensa. Pilih yang cermin, kemudian checklist. Durasinya kalian pendekin aja. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8 kalian ke atasin ya. Untuk efeknya biar rapi. Salin efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Salin lagi efek cerminnya, taruh di bawahnya foto yang ketiga untuk penempatannya sama. Di titik bit yang ke-7, durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Salin efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Oke, kalau udah kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian lensa, pilih yang vignette, kemudian checklist, pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Kalian kebawahin efek vignette-nya sampai keluar garis warna hijau. Untuk durasinya panjangin aja sampai akhir foto yang ketiga. Nah, kalau udah kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih video, masukin mentan video penutupnya, lalu klik tambah. Untuk durasinya kalian paskan aja dengan soundnya. Klik menu edit, pilih putar, klik 2 kali. Nah oke, ini videonya udah jadi. Kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.